Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Hendaknya kita yang rendah hati, lihatlah dan bersukacitalah, karena keinginan dan kerendahan hati kita untuk senantiasa mencari kehendak Allah. Hidupkanlah suara hatimu, dengarkanlah dan lakukanlah. Jangan kita keras seperti orang Farisi yang hanya ingin dilihat tegas dalam menegakkan sebuah aturan, tetapi tumpul di dalam kemanusiaan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau juga telah mengutus putramu sebagai Musa baru untuk membebaskan kami dari perbudakan dosa. Semoga berkat karya penebusan Kristus, kami Kau anugerahi kehidupan yang baru, yang senantiasa mau mendengarkan suara hati kami, di tengah-tengah menyuarakan ketaatan dan kesetiaan di dalam mengikuti prokes di tengah PPKM ini. Tuhan, buatlah kami senantiasa bersukacita di dalam kesetiaan dan ketaatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dari Kitab Keluaran kita diajak untuk senantiasa belajar kreatif, mencari cara yang lain agar kita terbebas dari ancaman kebinasaan. PPKM membuat kita takut, PPKM membuat kita khawatir, cemas akan hari esok, akan masa yang akan datang, di mana kita tidak memiliki pendapatan. Segala usaha kita yang dianggap melanggar PPKM harus ditutup. Tetapi hari ini juga kita ditantang, bagi kita yang memiliki kedudukan, bagi kita yang memiliki kekuasaan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bagaimana kita diajak untuk menggerakkan hati kita, mendengarkan hati kita. Jangan kita menjadi munafik, seperti orang yang tidak punya belas kasih dan sikap solidaritas. Ada hal yang menarik dari beberapa pernyataan orang-orang yang digerakkan oleh suara hatinya. Ketika seorang penguasa merasa tidak mampu memberikan makan kepada rakyatnya, dia sebagai raja bertindak hanya untuk memastikan keselamatan. Setiap pribadi dituntut taat dan setia tanpa harus membunuh ataupun menutup semua usaha yang menjadi sumber kehidupan mereka. Ada hal yang menarik dari peristiwa-peristiwa yang kita alami di akhir-akhir ini, di mana banyak orang berteriak bahwa mereka bekerja untuk mencari sesuap nasi pada saat hari ini dan untuk saat ini. Berbeda dengan mereka yang sudah terbiasa menerima gaji bulanan yang tidak dipotong di tengah penderitaan masyarakat lain yang harus mengais. Sebagai orang beriman kita diajak untuk merefleksikan, apakah atau akankah kita juga hatinya tumpul seperti mereka yang hanya berteriak-teriak untuk mengikuti apa yang menjadi ketetapan PPKM tanpa harus memberikan solusi, tanpa harus memahami apa artinya PPKM yang sebenarnya, yang seringkali hanya semena-mena tanpa mencerna betul apa isi dan makna dari PPKM itu. Mungkin bagi kita seringkali jengkel, merasa kecewa dengan mereka yang senantiasa tidak taat, yang senantiasa tidak setia, yang meremehkan COVID-19. Kita juga diajak untuk tidak meremehkan. Yang dituntut adalah sikap rendah hati, mau berkomunikasi, bekerja sama, bahu-membahu, tanpa harus saling menyakiti,
tanpa harus membunuh sumber penghidupan mereka. Mari kita ciptakan rasa yang bersukacita, yang berbahagia di dalam ketaatan dan kesetiaan mengikuti prokes. Jangan karena hanya ingin menunjukkan siapa yang berkuasa, siapa yang berhak, akhirnya kita menumpulkan suara hati kita. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita juga diajak untuk senantiasa belajar menata kata. Jangan sampai status kita, Instastory, Instagram kita, WhatsApp kita justru menciptakan suasana yang semakin mencekam, suasana yang tidak kondusif. Mari kita berbagi hal-hal yang positif. Jangan biarkan hatimu tumpul hanya karena ingin memberitahu bahwa aku menderita, akulah yang menjadi korban, akulah yang paling dirugikan, akulah yang paling dibenci. Anda dan saya, kita semua yang mengaku diri sebagai orang beriman, biasakanlah senantiasa mendengarkan suara hati kita sebagai orang yang hidup, sebagai orang yang bermartabat, sebagai manusia yang berintegritas. Apakah Anda, saya, kita semua tega melihat mereka yang imunnya tidak sekuat kita menderita, akhirnya meninggalkan dunia hanya karena keangkuhan, kesombongan kita, dan kecuekan kita hingga akhirnya membuat nyawa sesama kita melayang. Hari ini kita diajak untuk senantiasa bersukacita di dalam ketaatan dan kesetiaan pada prokes dengan rendah hati, tanpa harus berteriak-teriak, tanpa harus mengeluarkan atau mengutamakan emosi kita. Kita diajak untuk bahu-membahu, saling mengerti. Kuncinya adalah taat, setia, dan selalu bersukacita. Hari ini di dalam bacaan Injil dari Injil Matius, kita juga diingatkan, jangan sampai kita yang mengaku diri orang beriman justru lebih kejam daripada Tuhan. Justru Tuhan yang menantikan pertobatan kita, tetapi kita yang merasa diri mengenal Tuhan, merasa paling taat, tetapi kita tidak memiliki pri kemanusiaan. Justru sikap kita tidak jauh lebih baik daripada seekor binatang. Memperlakukan sesama kita seolah-olah mereka layak menderita di tengah-tengah kekuasaan kita. Hari ini kita bersama diajak untuk senantiasa dengan rendah hati berjuang demi sebuah kebaikan, mewartakan sukacita di dalam kesetiaan tanpa harus menggunakan sebuah kekerasan. Beranikah kita untuk menjadi terang di tengah kesulitan ini? Beranikah kita untuk menjadi pemberi harapan di tengah pandemi COVID-19 ini? Dengan hal-hal yang sederhana yang kita bisa lakukan. Membagikan sesuatu yang positif di dalam status WhatsApp, Telegram, Line, Instastory, Instagram, juga di Facebook, dan banyak hal kita bisa lakukan. Kita berbagi sesuatu yang membuat orang bersukacita di dalam ketaatan dan kesetiaan. Tidak perlu untuk meributkan siapa yang salah, siapa yang patut dijadikan kambing hitam. Ketika kita taat dan setia, semua pasti selamat. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Sebagai orang beriman, seringkali kita jatuh pada teriakan-teriakan seperti orang Farisi yang hanya sekedar menyerukan sebuah hukum, sebuah aturan tanpa mendengarkan suara hati, tanpa memberi suatu solusi. Beranikah kita untuk senantiasa belajar, untuk taat dan setia dengan solusi yang sudah diberikan? Dan kita yang memiliki kemampuan untuk menegakkannya, janganlah kita semena-mena. Belajarlah untuk dengan rendah hati, belajarlah untuk dengan sikap yang sopan kita mewartakan sukacita, karena Tuhan akan menjadikan Anda, saya, kita semua berkat ketika kita senantiasa mencari kemuliaan
yang berasal daripadanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.